Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ketika kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa rukun yang harus kita wujudkan. Yang pertama adalah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa dan Maha Berkehendak. Tidak ada yang bisa membatasi kekuasaan Allah, tidak ada yang bisa membatasi kehendak Allah. Apapun bisa terjadi ketika Allah kehendaki. Yang kedua, kita meyakini perintah untuk berusaha, walaupun usaha kita bukanlah yang mendatangkan hasil. Kita harus melakukan usaha, meyakini bahwa Allah memerintahkan kita untuk berusaha, tapi tidak boleh kita beriman bahwa usaha inilah yang mendatangkan hasil. Yang mendatangkan hasil adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kita mendapatkan hasil tersebut. Kemudian rukun yang ketiga adalah hanya mengandalkan Allah dalam mendatangkan hasil. Seperti tadi, ketika kita bertawakal kepada Allah, kita merasa usaha kita bukan apa-apa, tidak ada apa-apanya. Yang menentukan, faktor yang penentu dan utama kita mendapatkan apa yang kita inginkan adalah ketika Allah menghendaki kita mendapatkan hal tersebut. Kemudian yang keempat adalah berkeyakinan baik kepada Allah. Husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan baik kepada Allah. Ketika kita mendapatkan sesuatu, kita harus meyakini bahwa Allah Maha mengetahui apa yang baik untuk kita. Walaupun kita mungkin merasa agak berat bahwa ternyata yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai yang kita rencanakan. Kemudian merasa diri tiada daya, tiada upaya. Harus ada seperti itu. Bahwasanya semuanya berada dalam jangkauan kekuasaan Allah, dalam jangkauan kehendak Allah. Kita hanya berusaha, tapi ternyata usaha kita itu bukan yang menghasilkan apa yang kita inginkan. Maka kita tiada daya, tiada upaya. Dan yang terakhir, pemirsa sekalian, rukun tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menyerahkan pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh menginginkan sesuatu itu sudah kita pastikan halal, tapi banyak sekali pilihan di antara yang halal itu. Kemudian dan Allah yang Maha mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Itu pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab yang keempat ketika kita memperjuangkan cita-cita kita, merintis karir kita. Sementara adab yang kelima adalah ketika akhirnya kita mendapatkan apa yang kita inginkan, adabnya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Karena apa? Karena kita mendapatkan ini adalah karena Allah menghendaki kita mendapatkannya. Seandainya Allah menghendaki kita tidak mendapatkannya, maka kita tidak akan pernah mendapatkannya. Jadi bersyukurnya kepada Allah. Jangan kita itu memuji-muji usaha kita, memuji-muji pekerjaan kita, memuji-muji keuletan kita, keteladanan kita, kecerdasan kita. Tidak boleh. Yang kita puji adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ilustrasi gitu ya. Ilustrasi bagaimana orang itu melakukan hal yang ironis. Ketika mendapatkan nikmat ternyata tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibarat kita mendapatkan paket gitu ya, kiriman dari keluarga kita, kemudian kita berterima kasihnya kepada kurir. Kita cium tangannya, kita puji-puji kurir itu, terima kasih sekali telah mendapatkan barang ini, paket ini gitu ya. Padahal kurir itu hanya menyampaikan saja, hanya mengantarkan saja. Sementara yang memberikan, yang mengirimkan adalah keluarga kita. Maka seharusnya
otomatis ketika kita mendapatkan paket itu, kita menelpon keluarga yang mengirimkan paket itu, kita matur nuwun, berterima kasih kepada mereka, bukan mencium tangan kurirnya. Tapi sekarang banyak sekali orang yang ibaratnya seperti itu, mendapatkan paket tapi mencium bolak-balik tangan mas kurir, dan itu sungguh sangat ironis. Kemudian pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bersyukur tidak cukup kita hanya mengucapkan alhamdulillah. Walaupun mengucapkan alhamdulillah itu keutamanya sangat besar, tetapi ada hal yang harus kita lakukan dan itu sangat penting. Bisa kita simpulkan dari sebuah hadis, sebuah perkataan Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Beliau mengatakan, "Inna lillahi aqwaman ikhtassahum bin ni'ami limana fi'il ibad." Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memilih orang-orang tertentu, mereka itu dijadikan sebagai jalan sampainya nikmat-nikmat Allah kepada orang lain. Jadi ada orang-orang tertentu yang Allah pilih untuk menjadi jalan sampainya nikmat kepada orang lain. Jadi Allah memberikan nikmat kepada mereka itu sebenarnya untuk orang lain. Orang-orang ini hanya sekedar jalan saja, gitu ya. Kemudian yuqirruhum fiha ma badaluha. Allah akan tetap memilih orang-orang itu sebagai jalan sampainya nikmat kepada orang lain ketika orang itu masih mengalirkan nikmat itu, masih memberikan nikmat-nikmat itu kepada orang lain, maka nikmat itu masih akan terus mengalir dari atas. Fa'idha mana'uha naza'aha minhum wa hawwalaha ila ghairihim. Tapi kalau orang-orang ini berhenti, mampet, tidak mengalirkan nikmat itu kepada orang lain, maka Allah pun akan menghentikan nikmat itu, akan dipindahkan ke jalur yang lain. Akan ada orang-orang lain yang dipilih Allah menjadi jalur sampainya nikmat-nikmat itu kepada hamba-hambanya. Maka berbagi, gitu ya. Itu adalah salah satu bentuk kesyukuran. Kita akan terus mengalirkan nikmat kepada orang lain, kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala lantaran kita menyalurkannya kepada orang lain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.